Dulu sebelum kenal MTA, saya pernah jatuh cinta kepada seorang gadis karena sering ketemu. Saya sebagai guru TPA dan dia sebagai santri TPA. Waktu itu dia gadis masih sekolah SMP kelas 3. Hubungan kami berjalan 4 tahun. Tetapi saya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Hanya berjalan bersama, berboncengan pun dengan sepeda ontel. Karena saya orang yang tidak punya. Tetapi hubungan kami tidak direstui orang tua kami berdua. Dan saya dijodohkan oleh orang tua saya dengan gadis lain. Itu pun teman akrab pacar saya. Saya pun patuh. Setelah saya menikah dan mantan pacar juga menikah, hampir 20 tahun saya tidak bertemu dengan dia. Tetapi hampir 1 bulan hati saya galau. Karena gara-gara dapat salam dari mantan saya lewat temannya dan dia minta nomor HP saya. Terus saya saling SMS atau telepon menanyakan tentang kabar dan anak. Saya sudah punya 3 anak dan dia juga sudah beranak 2 dan bercerita tentang masa-masa lalu yang indah. Pertanyaan A. Apakah saya SMS dan nelpon dengan mantan pacar sudah termasuk zina? B. Bagaimana kiat-kiat agar saya tidak terkenang masa-masa lampau? C. Dan bagaimana menghilangkan pusing karena selalu teringat dengan dia, Ustaz? Kamu katanya orang tidak punya, tidak pernah berbuat aneh-aneh. Tapi perbuatanmu itu sebenarnya sudah aneh. Guru TPA pacaran karo muridnya. Kayak muridnya baru SMP kelas 3 kan. Ya. Aneh-aneh banget kok kondora aneh-aneh gimana. Ya akhirnya karena kamu aneh-aneh menjadi pusing. Itu tidak zina, tapi apa yang kamu lakukan itu termasuk takrobuz zina. Wala takrobuz zina, jangan kamu lakukan perbuatan yang arahnya itu mendekat perbuatan zina. Kalau kamu teruskan itu nanti jadi zina. Coba dibaca itu. Ya. Surat Al-Anfal ayat 24. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Menghidupkan di sini bukan kok kamu mati terus jadi hidup. Luas penghidupan itu. Ya. Bisa menghidupkan kecerdasanmu, bisa menghidupkan tauhidmu, bisa menghidupkan ketaatan syariatmu. Kalau kamu memenuhi panggilan Allah dan Rasul, kamu bebas dari kesyirikan. Ya. Bahwa orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah hakikatnya mati itu. Akalnya mati. Ya tak? Wong manusia kok menghambakan diri nyembah kepada selain Allah kan mati itu. Menghadapkan kamu tauhidmu makin kuat. Semangat juangmu makin kuat, ketaatanmu pada Allah menuju ke jalan yang menyelamatkan kamu makin hidup. Ya. Maka kalau kamu penuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kamu terhindar dari mumet, tidak bisa tidur, bingung, itu terhindar kamu. Ya tak?
itu udah jalan menuju perbuatan zina. Karena itu perbuatan yang menurut rayu setan. Harusnya kamu dulu pacaran-pacaran ketika masih belum punya suami, belum punya istri, itu mestinya setelah kamu tahu pacaran itu haram, harusnya menyesal. Merasa berdosa, banyak mohon ampun kepada Allah, bukan malah mengenang masa keindahan. Itu sebenarnya masa jahiliyah yang sangat menakutkan. Ya. Coba andai kata kamu pikir mengikuti seruan Allah tadi. Apa untungnya coba? Terus kamu nggak bisa tidur karena terbayang masa pacaran dulu. Dalam perbuatan pacaran itu dosa. Kenapa kamu terbayang malah nggak bisa tidur, ingin mengulangi dosa? Harusnya menangis, menyesali mengapa saya dulu begitu. Tapi alhamdulillah setelah saya ngaji menjadi tahu bahwa apa yang saya lakukan itu dosa, sehingga saya tidak akan berbuat yang begitu lagi. Bertobat, menyesali, bukan malah akan mengulangi. Ya, itu. Maka seruan Allah dan Rasul ditaati. Ketahuilah, Allah mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu membatas, mendinding antara manusia dan hatinya. Hati manusia itu sangat rawan sekali, mudah terbolak-balik. Itu baru menerima SMS, dikabarkan dititipi salam dari mantan pacarnya, itu wes getar hati ya, deg-degan. Oh dititipi salam, ya harusnya dijawab waalaikumsalam sudah. Lah kok malah diperpanjangkan, bayangkan, wah dulu mau jadi, saya nggak jadi, andai kata jadi, indah bahagianya. Udah punya anak 3 kamu. Dia punya anak 2, kan sudah sama-sama harusnya itu dilupakan. Tapi begitu mendapat kabar titip salam, langsung tergoda hatinya. Jadi maka ketahuilah, wa'lamu, dikatakan oleh Allah, ketahuilah manusia, anallaha yaqulu baina mar'i wa qalbi. Allah membatasi, mendinding antara manusia dan hatinya. Ya dah? Kalau menurut seruan Allah dan Rasulnya, hatimu akan tetap lurus, selalu berpihak kepada kebenaran. Tapi kalau tidak, ya kamu tergoda setan. Maka Allah itu mendinding, membatas antara manusia dan hati. Sedang Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan untuk beribadah. Maka selalu penuhi seruan Allah. Kalau kamu tidak memenuhi seruan Allah, ketahuilah. Walaupun Allah itu bisa, kuasa memaksa kamu menjadi orang taat, bisa. Memaksa kamu menjadi orang, bukan orang kafir atau menjadikan orang kafir, bisa. Tapi Allah memberi kebebasan. Ya, memberi kebebasan. Waman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Siapa mau iman silahkan iman, siapa kafir silahkan kafir. Malah Nabi dipesan oleh Allah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman atau tidak beriman. Nah maka supaya kita selalu teguh dalam keimanan, ya ketahui Allah sangat-sangat menjaga hatimu itu. Antara manusia dan hatinya itu sangat rawan sekali. Nabi kita selalu menuntunkan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi itu orang tidak punya dosa, manusia sempurna, terjaga, maksum, itu pun selalu berdoa pada Allah, ya Allah, tetapkanlah hatiku, mantap hatiku pada agamamu. Ya. Nah supaya tetap mantap dalam agama Allah, maka seruan-seruan Allah supaya dipenuhi. Ya. Kalau kita melihat wanita supaya menundukkan pandangan. Kalau kita diganggu wanita, hindarkan. Punya nomor HP diketahui kok jadi malah tidak bisa tidur, jadi keganggu setan nih. Ganti nomor, jangan sampai dia tahu, kamu nggak usah ngambungi lagi. Nggak usah nyambung, nah itu selamat. Itu memenuhi seruan Allah. Kalau tidak memenuhi seruan Allah, seruan setan yang kamu ikuti. Tergelincir kamu. Kalau Nabi aja selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Apalagi kita, dosa kita masih banyak, sangat rawan, sangat mudah terganggu. Itu baru SMS, baru lewat HP. Sudah begitu raiso turu. Andai kata ketemu bagaimana?
Itu main lagi HP terus kencan terus ketemu. Nah, ketemu indah kaya apa kamu? Apa yang kamu lakukan? Nah, itu makin setan akan menarik kamu kepada perbuatan, kepada jurang yang lebih jauh lagi. Maka kalau kamu ingin selamat, seruan Allah itu kamu penuhi. Hal-hal yang menjadikan kamu sengsara, tidak bisa tidur, tidak bisa selalu terbayang yang tidak baik tadi, hilangkan semua. Taati peraturan Allah, taati pada Rasulullah. Jangan kamu berduaan. Yang ketiga itu setan. Kalau kamu sudah mulai begitu, SMS-an, HP-nan sama wanita lain, itu mesti kamu sembunyi-sembunyi dari istrimu. Yang WC mesti HP-nya digawa. Dicurigai oleh dia, ngopo kok yang WC. Lah barang nanti pas turu ada SMS, diwaca bojone, weh, tiba-tiba mesra-mesranan karo wong liya, apa jadi rumah tanggamu? Berantakan. Ya, rumah tangganya dia ya berantakan. Itu goro-goro SMS. Nah, hal yang begitu harus dihindari. Nah, itulah nasihat saya.